Open aja, belajar open aja dulu. Opening. Yuk. Hari ini gue bakalan ngobrol sharing santai sama CS gue yang gue kenalnya cukup udah lama sih, sekitaran 8-9 tahun lah. The best teman gue nih. Gue tahu sejarahnya dari awal nih, tapi gue pengen berbagi obrolan sama dia. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kalian terinspirasi atau mungkin gak penting buat kalian skip aja ya. Tapi mudah-mudahan sih omongan kita berdua ini bisa memberikan sesuatu buat yang nonton channel kita ini. Oke, ma bro. Oke. Nama siapa lo? Kasih tahu gue. Siapa ini? Penonton gue, subscriber gue. Apaan nih? Nama lu siapa? Nama gue Sandri, biasa dikenal Isan. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Sansan. Oh begitu. Nama lengkap? Bos. Emang harus ya? Ya, penting sih buat gue sih. Oke. Lu asli mana sih, Bang? Gue kelahiran Ternate di mananya? Maluku Utara. Maluku Utara itu besar. Iya, Ternate enggak? Maluku Utara Ternate. Ternate lebih detailnya. Ternatenya kampungnya atau? Enggak, gue kotanya. Oh, lu anak kota. Tetap aja Yoi. dibilang. Anak Maluku Utara kota. Iya. Oke. San, lu berapa lama sih di Jakarta sekarang sih totalnya? Aduh, gue udah berapa lama ya? Dari tahun 2007 lah. 2007. 2007. Lu pertama kali injak Jakarta 2007. Pertama kali 2007. Duluan lu injak Jakarta berarti ya, Bu. Gue 2008 2009. Berarti Iya kan? kalau di Jakarta lu sesepuh gue ya. Tapi kan kalau pergaulan gue mungkin nggak sejauh lu gitu. Enggak, lu terlalu merendah untuk meninggi sih. Lu terlalu lebay sih menurut gue sih. Nggak lah. Lu dari 2007 lu datang ke Jakarta. 2007. Sendirian tuh awalnya. Sendirian. Oke. Itu waktu lulus SMA langsung lu ke sini atau? Lulus SMA langsung ke sini. Lu 2006 lulusnya berarti? 2007. Iya. 2007 2006. 2007 akhir gue ke sini. Oh, lu ke sini. Itu waktu lu datang pertama kali tuh dibawa saudara apa lu fight sendirian ke sini? Sendirian. Tapi udah ada orang yang dituju enggak di sini? Om, mau ngapain om? Jangan om. Om. Oke, om lu yang lu bilang itu. Ya, setahun aja. Setahun aja lu sama dia, nggak Setahun betah. aja, udah nggak betah. Nggak betah. Biasa. Tinggal sama orang. Ya, tinggal sama orang. Gue paham karena gue ngalamin juga. Itulah. Ya mau nggak mau ya penyesuaian dari awal ya waktu lu kesini. Terus waktu lu datang pertama kali itu tujuan lu apa sebenarnya kesini waktu itu? Jadi artis dong. Jadi artis dong. Anak kampung apalagi yang dituju kalau ke Jakarta jadi artis. Lu terinspirasi dari artis siapa di TV gitu? Tahu Jasa Asmara kali. Jadul banget sumpah artis lo. Itu umur ketahuan usia kita bego. Anjas Asmara yang filmnya rambutnya berdiri itu ya. Gitu. Oke. Terus waktu buatan pertama kali di om lu kan. Iya. Terus itu waktu itu langsung lu ada kegiatan atau? Gua casting dulu. Lu casting juga? Sampai digoblokin orang. Casting. Lu digoblokin orang itu kayak gimana? Aduh, banyak lah. Digoblokin orang, casting sono, casting sini. Aduh. Diam. Lu berharap dari kampung pengen masuk TV gitu ya? Oh iya dong. Jadi kalau seandainya lu masuk TV gitu kan kebanggaan buat lu di kampung kalau seandainya, anjir gue masuk TV nih. Keren banget gue gitu kan. Ya. Tapi lu mulainya tuh dari pertama kali lu casting sampai kapan tuh ikut kayak gitu? Gua 2007 sampai 2008 lah, setahun. Hasil apa yang lu dapat selama lu casting? Gak ada hasil apa-apa. Enggak diterima. Gak ada. Oh my god. Wow. Gak ada. Nah ternyata tuh biasanya kok omongannya apa selalu selesai casting biasanya omongannya orang casting itu kayak gimana? Gue belum pernah casting soalnya. Ganteng kagak.
Oke. So-soan mau jadi artis. Jadi artis ya bodoh lah. Jadi otak lu waktu pertama kayak lu injak Jakarta tujuannya lu gitu. Oh iya artis. Pengen jadi artis terkenal, masuk TV, masuk orang di kampung pada nonton gitu kan. Terus setelah itu kita salam steril dulu biar enak nih. Apaan sih nih? Biar kelihatan ikut aturan pemerintah. Ya, jaga kesehatan ya. Aturan untuk dilanggar. Jaga jarak. Oh. Ya kan. Kita sebenarnya nggak pakai masker, atau pakai masker sih. Cuman kalau pakai masker Kan tadi kita udah di rapid di depan. kegantengan kita nggak kelihatan juga sih, percuma kan. Oke, terus waktu lu selesai casting itu lu pikir nggak ada sesuatu yang lu dapat, akhirnya lu berpikir bergeser dari situ kerja. Akhirnya lu kerja langsung. Tapi langsung lu abis itu langsung lu dapat kerja atau bagaimana? Dapat kerja di mana tuh kerjanya? Bodrex. Jadi Bodrex jangan lupa ya, ini podcast masuk. Oh lu kerja jadi anak timur ya, gua paham lah kita anak timur kan. Kalau ke Jakarta kan Mau jadi apa preman? ya preman, kalau enggak nagih gitu kan, ya debt collector gitu. Cuman kalau lu waktu itu nggak kepikiran sampai masuk situ. Oh enggak. Pikiran gue gimana caranya gue masuk TV. Oh, gitu. Tapi maksudnya setelah lu gagal masuk TV lu nggak diajak ke arah Enggak. langsung lu cari Kerja kerja aja di perusahaan. Lu berapa lama sih di 2 tahun. 2 tahun. Suka dukanya apa selama lu kerja di situ? Banyak. Apaan? Banyak. Nggak makan. Lah lu kan dapat gaji kok nggak makan, gimana cerita? Susah lah. Ntar kalau gue bongkar di sini ribet lagi. Ya apa-apa. Urusannya. Susahnya karena gajinya kecil atau gimana? Ya itu di zaman-zaman kayak gitu gajinya berapa sih? Gajinya kecil, terus tambah lagi lu tinggal kontrak atau ngekos sendiri gitu. Pantasnya waktu gua ketemu lu awal-awal tuh kurus banget ya. Iya. Udah makan itu. Lu kayak penyakit lambung akut gitu gua ketemu. Ayo terus, gila terus. Udah kurus, rambut belah samping kayak Tomingse gitu. Kan masih dari Nado kan zaman-zaman Tomingse rambut miring semua. Oke. Terus lu kerja 2 tahun selama di Bodrex. Terus lu kepikiran kuliah tuh pas kapan? Gue kepikiran kuliah tuh pas di Bodrex juga. Cuman karena Diajak kemana? kesenjangan sosial sih. Kesenjangan- Tepatnya kesenjangan sosialnya. Kesenjangan sosial kayak gimana? Ya dia S1, satu orang S1 dan gua cuman tamatan SMA, kerjaan sama tetapi gaji berbeda. Kerjaan sama tapi gaji berbeda. Jadi menurut lu ijazah itu berpengaruh ke penghasilan. Makanya lu berpikir untuk Kuliah. gue nggak bisa kayak gini terus, gue harus kuliah biar gue bisa naik levelnya gitu ya. Wes, keren banget otak lu ya. Bisa berpikiran sejauh itu otak lu. Gue aja nggak mikir sampai situ. Kuliah aja udah. Terus lancar nggak selalu berpikir gitu langsung lu kuliah atau gimana? Enggak, kudu jual motor dulu baru beli kuliah. Dijual motor buat masuk kampus. Iya, jual motor masuk kampus, beli laptop dari hasil jual motor aja. Jual motor semua. Lu dulu aku berapa motor lo? 3 juta. 3 juta setengah tahun segitu. Tapi tahun segitu gede lah, 3,5 juta. Iya. Ya lumayan lah kalau untuk masuk kampus lah ya kan. Nah, itu cicilan paling nunggak. Untung kampus kita bagus ya. Ya. Bisa Stikom, masuk Stikom. Mantap itu. bisa mengerti kondisi apa mahasiswanya seperti apa kan. Kalau enggak mungkin lu sekarang enggak S1 kali. Tapi waktu gue ingat waktu lu pertama kali kuliah gitu kan, gue ketemu lu kan, ini bocah kurus banget, gak kayak perhatikan. Terus ada yang bilang, tuh Ambon juga ya tuh. Ambon dari mana gitu ya. Gak ada tampang Ambonnya, gak ada tampang timurnya gitu ya kan. Terus siapa yang ngomong gitu ya? Koko kalau nggak salah yang ngomong waktu itu. Tuh Sandri tuh Ambon juga. Gue pikir Ambon. Dia bilang kalau pas dibilang Ternate, gue Ternate, Maluku tapi bukan Ambon ya kan. Gue kan juga kalau macam tahu dulu dari awal kan pasti kan gue lebih santai ngomongnya. Terus waktu lu kuliah waktu itu lancar pas lu langsung lu berhenti apa lu masih kerja di Bodor? Lu berhenti. Lu langsung pindah Jakarta. Dulu Cikarang pindah Jakarta. Lu kerja di Cikarang dulu ya. Cikarang 2 tahun terus balik Jakarta. Pas di Jakarta lu kerja sambil kuliah atau gimana lagi? Ya kerja sambil kuliah. Kerja apa tuh? Serabutan atau gimana? Pabrik juga, pabrik amplas. Ampas. Berapa lama lu kerja di pabrik amplas itu? Hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Selama lu kuliah? Selama gue kuliah.
Tapi gue lihat waktu itu muka lu emang kayak amplas. Ujung-ujungnya ngina juga. Muka lu tuh emang amplas benar, emang nggak ada bentuk-bentuknya kan. Gue lihat, maksudnya gue kan tahu proses lu nih San. Ya dari gue kenal lo ya kan, progres lu kan gue bisa lihat kan sepanjang yang gue kenal lu salah satu teman gue yang memang progresnya lumayan kelihatan kan. Ya baratnya kalau kita anak dari timur kalau datang ke sini kan, kalau nggak punya skill atau mau pengen dapat duit cepat kan, ya lu paham lah ya kan harus ngapain kan. Cuma waktu itu lu nggak kepikiran ke arah situ ya. Lu berpikir pengen stuck ke arah yang memang benar-benar karir gitu ya. Ya iyalah. Karena lu lihat dari kerjaan lu sebelumnya gitu. Iyalah. Lalu pengennya suatu saat gue pengen ngebangun kota gue itu aja. wah keren, cita-cita lu terlalu ngeri besar bos ya. Tapi gue doain semoga itu terjadi ya kan. Terus waktu lu kuliah tuh lancar semuanya tuh. Ya ada suka duka lah. Suka dukanya Banyak. Kuliah nunggak. Nunggaknya berapa lama? Ini itu kalau di total bisa 12-13 juta itu pas mau wisuda. Oh itu biaya mulai membengkak gitu. Membengkak. Terus ditambah waktu itu lu nggak kerja lagi ya? Udah gak kerja lagi. Mau dipecat lagi. Dipecat terus lu nggak kerja, biaya kuliah makin membengkak. Iya. Solusi lu waktu itu apa lu? Jual diri. Emang ada yang mau sama lo? Ya enggak lah. Lu sempat berpikir. Ya bokin dulu yang bantu lah. Oh, bokin lu sebelum. Bokin yang mana? Bokin yang itu. Bokin lah. Hai Bokin Sandri. Kalau kalian lihat video ini, ingat nih, dia sekarang udah sampai di posisi ini. Gue keren banget sih menurut gue sih. Keren juga. Nah, tapi menurut gue sih progresnya lumayan. Kalau gue pribadi sih men, ya kan. Gue tahu dari titik lu terendah lu sampai titik sekarang ini kan gue bisa lihat ada prosesnya, ya kan. Ya ibaratnya waktu lu mau kuliah aja kan laptop susah banget kan, sampai hang sana sini. Lu berjuang nggak punya skill apa-apa, nggak tahu sama sekali teknik informatika itu seperti apa kan. Nggak tahu. Waktu itu nggak tahu sama sekali tuh. Nggak tahu. Lu tuh semester 1 sampai berapa baru lu mulai memahami mengenai arah lu kemana? Gue semester 2 mungkin. Semester 2 gitu ya. Baru lu mulai tahu arah lu mau kemana. Waktu itu lu arah lu kemana waktu semester 2? Gue program nggak bisa, ngoding nggak bisa, apa yang gue bisa? Nggak bisa. Baru nggak ada yang mentorin lagi ya? Udah. Cuman ya kuliah aja, lihat mana yang suka, ya udah. Lu jalanin, lu fokusin. Jadi Sandre ini gue kenal dia tuh waktu itu, waktu di kampus itu, waktu semester 1 sampai kisaran semester 2-3 tuh masih berantakan. Jadi dia belum arahnya untuk ke definisi ilmu yang mau dituju tuh belum ada. Jadi belum tahu ilmunya ke arah mana. Mana waktu itu kan dia juga kesulitan secara finansial juga kan. Jadi ya gue mengerti lah. Sama juga waktu itu gue juga kesulitan finansial juga. Cuma gue nggak nampak. Kalau lu kan nampak banget. Berantakan, udah urakan, udah kayak gembel tidur di kampus, cari wifi nongkrong di kampus, gembel, buat nongkrong buat wifi doang kan, buat cari ilmu doang. Tapi waktu itu gue lihat tuh dia lumayan salah satu teman gue yang menurut gue lumayan fighter sih sebenarnya sih menurut gue sih, karena mungkin karena dia menyadari kondisinya dia, jadi dia nggak mau berhenti sampai ke stuck. Jadi dia mau berkembang terus. Akhirnya lu pelajari apapun yang bisa lu pelajari, menurut lu masuk di passion lu ikut semuanya. Ikut. Ya terkadang juga ada ya sih comberan-comberan ya, gimana ya, ngelangkah salah ya ada. Cuma belajar aja dari situ. Lu belajar terus ya. Sampai sekarang lu di posisi dimana lu bisa dibilang sih, kalau gue sih minta tolong San, tolong editin. Yes. Gue kan spesialis minta tolong San. Siap, okay. Jadi progresnya dia tuh sekarang kalau kalian mau lihat dia punya hasil karya tuh boleh buka di Instagram apa sih? Sandri Fernando. Nanti kalian lihat di sini ini Sandri Fernando, sama dia punya YouTube channel. Mungkin kalau kalian mau belajar desain bisa lihat di YouTube channelnya dia kan. Kanal YouTube-nya dia mungkin bisa menjadi acuan buat kalian, karena menurut gue sih dia dari nol nggak punya basic komputer, nggak punya basic IT sama sekali, nggak punya basic desain, tapi dia berusaha tidur
sampai kayak penunggu kampus. Yang penting dapat wifi, bisa download tutorial. Terus dia pelajari satu per satu. Akhirnya dia sekarang kalau bisa dibilang sih untuk ukuran desainer sih di desain sih udah menurut gue udah matang banget sih kalau menurut gue sih. Nah sekarang lu lagi ngembangin kayak cara editing video ya. Ya, editing video. Kalau editing videografer, fotografer gitu ya. Terus lu ikut fotografer ya? Enggak, kalau gua iya ikut fotografer. Fotografer, Tapi gua gak punya kamera. Fotografer yang mungkin sampai sekarang nggak punya kamera ya, gua doang kali di Indonesia mungkin. Lu gak punya kamera tapi skill fotografer Ya, lu. gua tahu gua nggak punya kamera, jadi gua kuatin di editing gua. Oh gitu ya. Jadi lu ketika lu dapat kamera tuh lu berusaha untuk bisa memanfaatkan ketika lu udah pegang kameranya itu ya. Banyak, gua cuma minjem teman aja. Lu minjem teman tapi ketika lu dikasih pinjam lu benar-benar manfaatin, pergunain sampai benar-benar lu mengerti banget gitu ya. Jadi nggak sia-sia anak-anak yang pinjamin lu kayak nggak sia-sia. Jadi lu memang manfaatin momentum benar ya. Jadi kepake sekarang ya. Pakai lah. Skill editing masuk, fotografer masuk, terus skill videografer masuk. Ya kan, jadi sekarang bisa dibilang entertain banget ya. Enggak juga ya. Sama gue sih masih jauh sih, cuma kan semua orang tetap belajar. Kedepannya kan masih ada perubahan teknologi menurut gue sih. Kira-kira lu review dari hidup lu sampai ke tahap kuliah sampai kelar itu menurut lu gimana? Dari awal lu datang. Ya kalau gue sih apa ya? Gimana ya? Kalau gue sih yang penting ada keinginan belajar aja sih. Lu kalau pengen sesuatu ya kejar aja. Why are you running? Why are you running? Kejar maksudnya dalam artian gimana kan? Orang tahu kejar ya mau bisa kejar, tapi kan nggak semua orang bisa sampai kelar gitu loh. Ngejar lama-kelamaan kan capek juga. Capek kenapa? Capek ngejar dunia terus. Ngejar dunia mah ibarat kita ngitung pasir di lautan. Capek doang, nggak ada habisnya. Ya mau gimana lagi? Will, jangankan elu, orang yang paling kaya di dunia aja masih nyari duit. Tapi kalau ketika lu sampai di titik poin dimana lu, aduh gue udah capek banget nih. Itu kira-kira pemikiran lu kayak gimana keluar dari Tapi situ? di saat lu udah capek banget kayak gitu, malah ternyata itu udah semakin dekat dengan titik yang lu mau capai. Oh gitu ya, itu yang lu rasain ya. Iya. Jadi ketika lu udah sampai ke titik itu, apa yang lu pikirin gitu supaya? Ya asal lagi kemampuan. Oh jadi macam Lain lagi cari. ada kayak macam trigger buat lu berpikir, oh gua harus tetap lanjut terus gitu. Ada penyemangat gitu atau bagaimana sih? Ada yang mungkin di pikiran lu yang lu harus? Yang pikiran gue adalah gimana caranya gue naikin gue, gimana caranya gue bisa buat Ya emang sih duit bukan segalanya. Tapi sekarang segalanya kudu pakai duit, Pak. bagian ini orang-orang di sekitar gue gitu. Oke. Gue nggak. Nah, lu pernah diremehin juga sama cewek? Jadi dulu tuh Sandri ada suka beberapa wanita, ya San ya. Cuman setelah tahu backgroundnya dia, mungkin dia, ya namanya cewek kan wajar lah kan lihat kondisi orang kan, apa yang mereka lihat itu yang mereka simpulkan kan. Ya orang kan kita nggak tahu proses kan, dia bisa berkembang bisa ini, tapi pada saat itu mereka lihat lu tuh kayak Ya mungkin miskin kali. ya Punya duit berantakan. nyetelin lu banget gitu ya. Ini kayaknya nih anak masa depan surah. Gue mah biasa aja lah. Tapi jadi itu juga salah satu motivasi lo. Ya iya sih. Ngapain lu ngejar sesuatu yang bakal ninggalin lu? Mending lu ngejar sesuatu yang bakal setia nemenin lu. Enggak juga sih, biasa aja. Oke. Gue ya udah, lu cukup lihat di gue sini, tapi motivasi gue ya Tetap gue. keluarga ya. Tahu tapi kan endingnya kan ke arah situ tetap pasti satu saat kan. Cuma bukan yang utama, ngapain? Lu pengen satu saat lu bikin gue pengen buat mantan menyesal, ada nggak? Ada kepikiran kayak gitu, ada. Tapi setelah lu sampai ke tahap ini, lu nyesel apa dia yang nyesel apa gimana? Gimana caranya buat mantan menyesal? Gampang caranya, tinggal bilang gini aja. Hei mantan, aku udah jago di atas loh. Ada beberapa orang yang hubungin saya. Tapi lu udah anggap kayak teman biasa aja. lah. Ada bagian dari bagian masa lalu ya. Oke, gue Ya setuju sama. pelajaran gue aja gitu. Udah nggak penting lagi untuk dibahas ya. Tapi itu jadi motivasi acuan lu juga karena gue ingat benar nih Sandri ini waktu di kampus itu dia ada suka beberapa wanita. Cuman yang gue dengar dari telinga gue
Yang ngomong ceweknya langsung kan, gue bukan apa-apa Stan, tapi Sandri kayaknya Gari. Gue lihat kayaknya nggak punya potensial apa-apa gitu. Jadi kayaknya mereka berat satu sisi. Kalau secara apa sifat lu oke lah bos, ya kan? Baik oke. depannya suram. Tapi yang cewek lihat kan kepastian men. Tuhan jaga, ini sapu jantung. Setengah mati siu bisa minta ampun. Tak usah pikir pada semua ini dia sudah rancang. Kapal semuanya jauh masa kau mau ambil ulang. Pasti apa dulu nih? Iya, pastian istilahnya kan satu saat kan lu pacaran kan tujuannya kemana? Acaranya berkeluarga ya kan. Jadi mereka juga harus tahu dong masa Enggak salah. jalan aja makan susah gimana nanti ke depannya berkeluarga kan gitu kan. Ya gue juga ngalamin hal seperti demikian sih. Enggak salah. Jadi gue sih santai aja, itu hal yang biasa bos ya kan. Terus waktu lu kelar dari kampus lu sempat langsung kerja waktu itu? Enggak, ada beberapa kali gue nganggur. Nganggur produktif aja. Nganggur produktif. Gimana itu? Jadi ceritanya itu kita nganggur nih. Kita ada buat salah satu proyekan. Nah waktu itu kan pelopornya gua sama dia sama ada teman kita namanya Bian. Itu kita buat wedding dekorasi. Cuman udah jalan beberapa kali, udah 2-3 kali jalan. Cuman stucknya karena orang nggak percaya sama kita. Karena tampang gitu. Karena mungkin tampang kita ini bukan tampang yang meyakinkan. Karena kan orang lihat kan, ya namanya orang kan tampang itu penampilan itu kan jadi bahan tolak ukur juga. Iya. Tapi sebenarnya sih waktu itu kan kita kerjaan satu project. Kita waktu itu, lu ingat gak waktu kita ngukurnya pakai tali harfiah? Terus pengantinnya sampai bilang ke pengantin cowoknya kan, Mak. Ini jadi gak sih? Ini yang bisa dekor bisa nggak sih? Kok ngukurnya pakai tali harfiah gitu kan? Tapi kan waktu itu kan kita tahu skill kita, tapi kan orang belum tentu tahu skill kita. Cara kerja kita beda mungkin. Ya itu mungkin jadi salah satu mungkin jadi apa review buat kita untuk kedepannya mungkin harus bisa cara meyakinkan orang dengan cara yang lebih baik. Akhirnya kita jalan beberapa kali, cuman karena kita terpengaruh sama kerjaan lain, akhirnya usaha yang kita bertiga dari di sini akhirnya mandek. Jadi nggak ada yang jalanin. Bian sibuk sama urusannya dia, Sandri juga sibuk sama urusannya dia kan. Akhirnya dia kan karena kita nggak berjalan, akhirnya dia kerja. Lu cari duit. Akhirnya kan dia butuh pemasukan tiap hari kan. Dia nggak mungkin nggak. Kalau gue sama Bian kan juga butuh pemasukan, cuman cara kita berbeda. Kalau dia memang pengen langsung kantoran aja kan. Terus sekarang kantornya di mana? Kerjanya di kantor apa? Sebagai kantor ya? Staff biasa aja. Staff biasa, oke. Jadi staff dia biasa tapi keren. Kalau menurut gue sih, gue pengen kerja kayak dia sih, santai, tenang, tapi ya keren lah pokoknya lah. Lu di kantor posisinya apa sih? Biasanya dipakainya? Apa ya? Skill Talenan kali, multi talenan. skill lu yang biasa dipakai di kantor apa? Lebih kebanyak bermanfaat waktu di kampus. Kepakainya tuh apa? Gue desain ya. Desain kepake. Desain kepake, Videografer kepake, fotografer kepake semuanya. Iya, semua kepake ini. Jadi yang lu pelajari selama ini, yang lu jatuh bangun selama lu kuliah yang nggak ada duit, kan tiduran di kampus, cuma buat cari tutorial internet, buat tutorial editing dan segala macam, ya kan? Dia punya endingnya ini nggak sia-sia gitu ya? Ya, ada lah. Mantap ya. Ada. Walaupun orang banyak yang bilang ya desain duitnya nggak ada, ya, nggak apa-apa. Enggak, siapa bilang? Itu Kenapa kalian tidak pernah menyemangati aku? Itu jangan bilang itu ngaco itu. Sekarang desain duitnya banyak ini, sekarang zaman digital bos. Nah
videografer cuannya mantap, bener nggak? Jangan ambil proyek terima kasih terus kayak gue. Gue ya kalau gue proyek video terima kasih tuh gimana? Tergantung yang mana dulu. Jadi di kantor lu tuh ada beberapa anak kampus yang kuliah di situ, yang kerja di situ ya. Anak-anak angkatan di bawah. Ada angkatan di bawah ada. Semua yang kerja di situ. Jadi skillnya memang benar-benar kepake, disalurkan benar waktu lu kuliah di situ ya. Kuliah di mana sih lu? Makanya, gue kuliah di mana? Lu kayak nggak tahu aja. Gue Slikom tercinta. Itu kampus banyak pembelajaran yang bermanfaat, tapi yang bermanfaat ketika di tongkrongan sih. Itu yang paling ilmunya banyak di tongkrongan. Kalau pada kuliah jangan terlalu independen juga, minimal lu harus bergaul juga supaya minimal ada hal yang nggak didapat di kampus. Iya, ketika senior lu yang ada yang udah kerja kan, mungkin dunia kerja yang nggak dipelajari di kampus, mereka bisa sharing ke kalian gitu supaya mungkin satu saat ketika kalian masuk dunia kerja kalian bisa pakai itu untuk masuk gitu. You serious? Benar nggak bro? Bener lah. Iya, jadi lu masih bagi ilmu lu kayak orang nggak? Masih. Dulu gua nyari tutorial, nyari pembelajaran kayak gitu harus bayar. Ke orang beli tutorial, gua harus bayar. Ya begitu. Nah sekarang gua berpikir kalau kenapa ilmu mau cari aja mahal gitu, kudu harus bayar dulu. Iya. Ya makanya kenapa sampai gue bikin channel gue ya tujuannya ya buat ngebagi gratis aja. Gitu ya, ke orang yang gitu. Mau belajar silahkan, yang nggak mau belajar ya udah nggak apa-apa. Setuju sih. Jadi karena lu pernah ngerasain di tahap itu, makanya lu buat apa yang lu pernah lu lakuin, lu pengen berbagi ke anak-anak yang mungkin pernah ngalamin ke lu juga kan. Iya. Lu keren banget sih man. Kalau menurut gue sih lu keren banget cuy. Jadi Sandre ini gue ikut dia dari awal, gue kenal dia dari tahun sekitaran 2012 waktu kita pertama kali kuliah. Dia nih kalau hitungannya dia adik tingkat gue, cuman bergaulnya jadi kita udah nggak mandang lagi posisi adik tingkat atau kakak tingkat kan. Pas waktu itu gue kenal dia, prosesnya itu emang gue tahu emang waktu dia kuliah tuh sakit-sakitan, jatuh bangun dia untuk bisa kelarin kuliahnya dia, dari jual motor, nggak punya laptop, mau nggak mau dia harus punya laptop karena dia nggak mungkin kan pinjam laptop orang kan buat kerjain tugas, lu nggak bakal tahu. Buat belajar di kampus kan di lab kampus juga kan ya lu paham lah, dia punya itu kan terbatas juga jamnya kan, jadi dia jual motornya terus dia pakai buat beli laptop. Walaupun habis itu dia nggak makan, paginya makan, siangnya enggak, malamnya enggak gitu kan. Akhirnya dia rela yang nggak makan ya, sampai sekarang mah ada nggak? Udah kebal deh mah. Asam lambung. Iya, asam lambung kayaknya udah nggak ada deh. Jadi poinnya itu gini loh, dia jual laptopnya dia itu, jual motornya dia itu cuman buat beli laptop. Karena waktu dia zaman masuk kuliah tuh dia nggak punya laptop sama sekali. Nah dia bingung, dia mau pelajari. Kayaknya ini zamannya kita IT ini harus punya, minimal harus punya pegangan laptop. Dia jual, ya lu jual motor lo yang biasa lu pakai. Akhirnya ke kampusnya lu naik apaan? Jalan kaki gue setahun lu jalan kaki dari kosan ke kampus jalan kaki. Berapa kilo tuh jalannya? Enggak kilo lah, paling ada sekitaran 500 sampai 700 meter lah. Setiap hari ya, pulang pergi PP ya. Jadi hitungannya 1 kilo lebih lah ya, 1,5 kilo lah. Ya, dia mau dapat sesuatu ya dia harus ya itu ya namanya ya hidup kayak gitu. Kalau lu mau dapat sesuatu yang lebih baik ya lu harus berani berkorban. Ya dia berkorban, dia jual motornya dia beli laptop untuk belajar, ya kan. Setiap hari gue ke kampus, gue lihat dia
Sandri lagi, malam jam 12 Sandri lagi. Ya kampus adalah rumah kedua gua. Sampai dia CS sama security sama tukang nasi goreng depan. Ada utang nih tukang nasi goreng depan. Sering banget utang. Babe kumis ya, utangnya. Sering banget utang. Habis lu dapat duit langsung lu bayarin juga. Jadi keras banget waktu itu. Jadi dia berasa mungkin dia dapat itu dengan cara yang sulit, dia harus korbanin banyak hal. Makanya ketika dia punya laptop, dia benar-benar sungguh-sungguh untuk pelajari apa yang pengen dia mau. Desain yang paling penting ya, editing dulu ya. Iya, karena yang mungkin itu adalah nggak tahu kena di hati aja. Karena waktu itu kita juga sering nongkrong sama dosen desain kita juga ya kan. Pak Endra, suhu kita. Nah itu mungkin beliau baik banget sih, jadi ngetutornya tuh juga enak. Jadi mungkin Sandri, kita juga nyaman sama beliau. Akhirnya Sandri banyak diajarin sama dia ya. Campur tangan dia banyak. Campur tangan dia ya, dia punya peran penting juga sampai ilmu desain lu semantap ini ya. Banyak. Nah terus dia kelar dari kampus wisuda. Itu tuh kendala lu apa waktu itu? Enggak kan? Ijazah belum keluar. Ijazah aja belum keluar sampai sekarang. Lu ada duitnya sih, cuman gue pakai di lain. Jadi lu melamar pakai ini doang. Legalisir ijazahnya doang. Tapi satu saat mesti tebus karena itu buat kelangsungan kampus kita juga, ya kan? Jadi dia lulus dari situ dia nggak punya duit buat tunggakan berapa? Sekitar berapa sih? 12 jutaan. Terus dia pakai buat surat keterangan itu buat ngelamar kerja. Nah sekarang udah jadi profesional di bidang, karena di kerjanya dia udah memang sekarang udah profesional di bidang editing, fotografer, videografer, pokoknya hal yang berurusan dengan digital marketing gitu ya bro ya. Nah, jadi tapi by the way, ini kenapa lu kopi gua hand sanitizer? Kopi AC susu. Sebelum lanjut, kita lanjut ngopi AC susu. Anjir. Ini kenapa masih hand sanitizer dikasih ke gua? Kurang asam. Nah, dia nih. Ini kamu kasih tahu nih, dia satu-satunya mungkin orang Ambon yang brewok, tampangnya mantep, nggak ngerokok. Gelengkan kepala dan katakan tidak. Ngerokok, nggak minum. Kok pegang rokok? Dia lain, lu lihat dari tadi nyalain kagak? Jadi gue mau ngomong ke kalian nih ya kan. Jangan pernah lihat orang dari tampang. Belum tentu tampang sesanggar gue ini kelakuannya juga sesuai dengan muka, ya kan? Kadang orang yang berpenampilan juga rapi tapi kelakuannya bisa brengsek. Mau apa kamu? Aku panggil Oma ya biar digebukin. Gue punya cara berpakaian memang brengsek tapi kelakuan gue nggak brengsek. Itu lu mesti paham itu bro. Ya kan? Itu paling penting. Nah, cuman yang ini Ten, kebanyakan yang gue lihat yang kebanyakan ya. Orang-orang dari kampung lah, apalagi yang dari timur, dari kita dari daerah timur, mau ke Jakarta itu kebanyakan tanpa skill. Itu yang gue liatin juga. Sih tanpa skill kayak gitu. Nah itu yang bikin kenapa banyak banget orang Ambon orang Ambon dicap sebagai orang timur lah dicap sebagai. Kadang gue juga merasa kayak gitu juga kadang. Kita ngelupa image itu. Ya gue paham, makanya gue bilang kadang gue kalau gue nongkrong juga kadang mereka pikir kalau ada kayak berantem gitu, Stan bisa bantuin berantem nggak? Jadi mereka pikir karena kayak gue kayak gini terus bisa berantem ikut-ikutan. Ya kalau dicoba ayolah. Ya, walaupun gue baik kan gue ada darah timurnya mengalir. Lo ingat ini pesan gue baik-baik nih. Biar gue tobat nih ada darah timur masih mengalir ini. Ya kalau disentuh ya keluar lah darahnya lah. Gitu bos. Maksudnya itu mungkin lu pengen keluar dari cara. Lu pengen lu nggak mau lu ketika lu kesini orang tua lu lepas lu nanti datanya lu jadinya kayak macam kayak arah-arah yang seperti itu. Jadi lu pengen rubah image itu juga kayak. Jadi lu pengen gua orang dari timur tapi gue bisa punya skill, gue bisa berkembang dengan cara yang berbeda gitu maksud lu kan. Jadi lu pengen dapat duit dengan cara yang oke. Gue pengen jadi profesional di bidang gua tanpa harus seperti yang sebenarnya sih pembuktian sih itu. Ya, pembuktian aja ya.
Jadi nggak harus sini terus ucuk-ucuk jadi seperti yang orang teman-teman kita kebanyakan lah gitu ya. Ya gue sih setuju sih, memang karena kita memang merubah itu emang susah karena stigma orang di sini itu kan di Jakarta ini kan stigmanya kalau kita orang timur ya gak jauh dari situ men, pasti identik dengan bidang itu. Iya. Ya kan makanya gue pengen rubah juga, gue bikin dengan channel ini gue pengen kasih tahu kalau kita orang timur tuh nggak semua seperti itu. Kita ada sebagian besar yang memang nggak terekspos. Kalau kita punya orang-orang timur yang profesional di bidang-bidang yang lumayan menurut gue. Cuman kan yang terekspos kan bukan bidang-bidang yang profesional itu yang terlalu terekspos. Yang selalu yang terekspos yang satunya lagi yang jeleknya itu yang orang berpikir kita itu kekerasan ya kayak gitu yang gue agak sedikit mesti gue pengen ngerubah hal itu. Tapi ya kalau kita sih rubah stigma itu udah susah. Yang penting karena ngerubah nggak bisa semuanya. Susah bos. Nggak bisa nyenengin semua orang. Nggak bisa. Ngerubah pikiran semua orang. Nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya kita lakuin dari diri sendiri aja. Ya. Contoh gue ke klub ya kan. Orang tahu gue dari timur, tapi gue nggak minum. Aneh gitu kan. Orang timur tapi nggak tahu minum minuman keras, alkohol kan aneh ya itu kok. Kok beda banget sih sama timur yang lain. Gue bilang, oh gue beda men, jangan lu samain semua orang. Lu nggak ngerokok, gue nggak ngerokok. Ya semua orang punya prinsip hidup masing-masing ya kan. Jadi gue pengen ngerubah bahwa kalau kita juga bisa berubah dengan cara yang lebih keren lah. Nggak harus dengan kekerasan, nggak harus dengan ya lu paham lah mengerti kan. Makanya itu. Tapi sejauh ini lu pencapaian lu pengen apa lagi setelah lu dapat? Gue pengen ngebangun kota gue aja. Kota lo Ternate tercinta. Ternate, khususnya Tobelo. Tanpa ikan ya. Itu kalau cowok kalau ke Tobelo tuh cewek-ceweknya cantik-cantik cewek-cewek Tobelo. Gua akui memang cewek-cewek Tobelo cantik-cantik. Cuma kalau lu macam-macam sama cewek-cewek Tobelo, lu main-mainin mereka, kelar hidup lo. Fokus tahu aja kalau lu mau pacarin nikahin. Jangan lu pacarin lu tinggalin. Bahaya. Iya, bahaya bos ya. Bahayanya apa? Enggak. Jangan. Sensitif ya. Tit gitu ya. Kalau sekalinya udah cinta tuh mereka cinta banget, tapi jangan pernah lu mainin mereka. Habis hidup lo. Itu cewek Tobelo ya. Ya gitu ya. Kalau orang bilang macam-macam parang malah yang dari belakang. Tapi kalau bilang kesetiaan itu lu dapat dari mereka. Terus goals lu cuman itu aja ya? Iya. Lu pengen cuman balik ke kampung. Jadi lu pengen kembali lagi ke kampung setelah ini? Pengen. Lu pengen bagi ilmu yang lu dapat itu lu. Iya. Bantu anak-anak di sana gitu ya. Satu saat ya sometime, nggak tahu kapan ya. Nggak tahu kapan. Tapi ending dari lu selama ini lu pengennya ke sana, lu baliknya lagi kembali ke daerah. Gue udah belum kepikiran sih kayak gitu sih. Karena gue masih cari jati diri gue, jadi gue belum sampai kepikiran untuk balik ke daerah sih. Cuman kalau sometime gue udah rasa berguna, gue bakalan balik sih. Gitu bro. Tapi by the way gue pernah berantem sama dia. Jadi gue pernah berantem sama Sandri ini. Lu tau berantemnya apa? Gara-gara ya apa San? Gara-gara cewek. Udah gak usah dibahas ya. Jadi waktu itu kita lagi nongkrong. Gak jadi lagi. Jadi gini. Jadi kan kita lagi nongkrong banyak nih kan, anak-anak lagi rame semuanya. Gue berdua doang kan, gue di kampus cuma dia sama gue doang yang timur, sama ada satu teman gue, cuman ada tingkat, dia jauh di bawah kita, jadi jarang nongkrong bareng. Nah kita berdua doang yang sering nongkrong bareng sama ada satu lagi anak Kupang namanya Markus. Cuman Markus itu aneh, jadi dia jarang nongkrong, ya kan. Akhirnya gue nongkrong sama dia. Singkat cerita, ada tingkat kita. Jadi gue selama di kampus itu gue sering ngobrolin tentang anak ini sama dia. Gue nggak tahu kalau Sandri ini udah pacaran sama dia. Jadi selama Sandri belum pacaran, nggak pacaran ya? Ya cuma gitu-gitu doang ya, dekat gitu doang ya. Colek-colek doang ya. Sorry. Jadi gue tuh nggak tahu. Jadi gue selama ini kan sama dia gue nongkrong itu, gue bercandain cewek ini. Jadi kalau cewek itu lewatin, gue bilang San, boleh tuh. Jadi gue bercanda, gue pikir dia baik-baik aja. Jadi
Sometimes lewat berapa bulan gue nggak pernah nongkrong, 2 bulanan lah. Terus tiba-tiba gue anak-anak ngajak buat gue nongkrong. Nah, gue nongkrong, gue datang. Waktu itu teman kita, siapa yang bos, ya kan ngajak traktiran, ya kan lagi dapat duit gitu kan. Jadi dia ngajak traktiran terus ngajak nongkrong. Terus lagi nongkrong tiba-tiba tuh gue nggak tahu kalau ada tingkat itu ada di situ juga di tempat nongkrongan itu, di salah satu tempat makan lah di daerah Buaran situ, lumayan rame sih. Terus gue suara kan, hai, ya kan anak-anak gue suara, gue anak-anak udah bilang kalau Sandri udah jadian sama dia, tapi kok gue nggak tahu. Gue tanya dia, San, lu udah jadian belum sama dia? Dia ngomong ke gue, nggak semua kan harus gue ngomong ke lo gitu kan. Nggak semua kan gue harus ngomong ke lo. Oke. Karena dia bilang kayak gitu, jadi ya gue pikir nggak ada apa-apa kan. Akhirnya gue bercandain aja, gue bilang, San, boleh tuh cewek gue roasting bagian-bagian tertentu lah. Tiba-tiba mukanya langsung asam di depan gue. Asam di depan gue. Lah, ini anak kenapa gitu, gue dalam hati gue. Kan gue tanya lagi, San, lu bener jadian nggak sama dia? Dia nggak jawab. Terus anak-anak bilang, Stan, janganlah. Nah, dia marah tuh. Gue bilang, marah kenapa? Bisa tahu lah, maksud gue, lu mau lempar gue nih, gue taruh gelas lagi depan dia. Gue susin depan dia gelas semuanya. Gue bilang, lu gak senang lu lempar gue. Tapi waktu itu gue kesel juga sama dia. Hari gue kesel banget sama dia. Kenapa? Lu gak cerita aja kalau lu bilang cewek lu ya udah, gue gak usah ganggu gitu loh. Gak usah lu pakai. Ya kalau cewek lu kan gue pasti hargain gitu. Gue gak mungkin gangguin cewek lu. Tapi kalau macam bukan ranah cewek lu ya wajar, gue masih bisa ngomongin. Tiba-tiba lu marah kan gitu kan, gue jadi kesel juga kan, jadi salah paham kan akhirnya kita berdua kan. Untung nggak berantem beneran waktu malam itu. Coba kalau berantem beneran kan lucu ya kan, mana ceweknya santai, kita berdua yang bonyok-bonyokan. Nah, besok-besok kalau apa-apa tuh ngomong, jadi kita mengerti gitu loh. Ya oke. Jadi gue sempat di persahabatan gue sama dia, nih omongan gue sama pertemanan sama gue Mas Sandri ini sempat ada sedikit naik turun. Tapi kan namanya persahabatan kan, oke, kita kelas, tapi habis itu koplak lagi. Dia suara gue duluan ya kan. Dia ngomong langsung gue langsung kebas. Gue bilang, lu besok-besok yang kayak gitu. Kalau gue sih terapinya gitu aja. Kalau gue selama gue nongkrong, gue ini marah boleh temenan, tapi jangan benci. Tapi jangan benci. Gue setuju sama lu, men. Gue tuh setuju sama lu. Gue setuju sama pendapat lu. Jangan pernah kita benci orang sampai matahari terbenam. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi ya udah, kalau lu hari itu lu kelarin ya kelarin, nggak usah lu simpan dendam. Karena rezeki nggak ada yang tahu, bisa aja rezeki kita bisa melalui dia. Iya, itu dia. Kayak contoh sekarang kan gue butuh pendapat lo ya kan mengenai channel YouTube gue ini kan. Gue kan minta masukan dari lo yang sebagai senior kan, kayak gitu. Nah, jadi selama gue kenal sama Sandri itu pasang surutnya itu. Jadi poin yang gue dapat dari dia itu, dia berani ambil risiko, dia berani berkorban, dia ambil risiko, dia jual motornya dia korbanin jalan kaki pulang pergi kampus, ya kan, tidur di kampus buat dapat wifi, buat download tutorial, pelajari desain, ya kan, terus dia fokus sama apa yang dikejar, walaupun sampai kelihatan kayak penunggu kampus. udah kayak pemulung kampus gitu, udah gak berbentuk lagi. Terus dia berkorban cewek-cewek yang pernah sama dia semuanya tinggalin dia semuanya, karena berpikir kan nih anak masa depannya suram nih. Ya udah akhlaknya nggak benar katanya, baru masa depan suram kan, tambah minus aja ya kan. Akhirnya dia bayar itu semua, dia rubah semuanya itu dengan cara dia tunjukin ke mereka kalau gue bisa loh. Akhirnya sekarang dia di posisi di mana dia sekarang udah bisa dibilang dia sekarang udah profesional di bidang fotografer, profesional di bidang videografer, di bidang editing. Nah, itu kan semua berkaitan digital marketing. Nah, gue sekarang yang jadi belajar banyak sama dia dari hidupnya dia. Makanya gue bilang ke teman-teman gue yang ada di tingkat gue yang sekarang lagi sering ada teman-teman kita yang di luar, kalau lu mau apa yang lu mau, lu harus fight, lu harus fokus, jangan pernah dengar omongan orang, karena yang lebih tahu diri lu tuh lu, bukan orang lain. Orang bisa lu dilihat dari luar, tapi yang lebih memahami diri lu sendiri ya lu harus tahu apa yang lu fokusin. Orang bisa bilang ini nggak ngasilin, itu pendapat mereka, tapi yang lebih tahu yang jalanin kan lu, kita yang jalanin. Nggak penting orang harus ngomong, kalau yang baik ya kita dengar jadi masukan, tapi kalau yang jelek ya tinggalin gitu kalau menurut gue sih.
Iya kan bro? Nggak harus sama untuk sukses kan nggak harus ya, sama. Beda-beda. Ya 1 tambah 8 9, 5 tambah 4 9. Ya kan? Belum tentu apa yang lu capai dengan kesuksesan lu harus orang lain ngikutin gitu loh. Lu bisa dengan kesuksesan dia bisa dengan cara yang lain. Jadi belum tentu pendapat lu benar dan pendapat dia salah gitu loh. Masalah boleh sama tapi penyelesaian pasti berbeda. Iya, gue setuju sama lu boy. Jadi gue lihat dari teman gue yang paling sekarang yang punya progres sih dia sih gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya dia konsisten dengan gayanya dia, stylenya dia, ya kan. Buat cewek-cewek juga lo liatin dia, mungkin bisa stalking Instagramnya dia di bawah sini kan, Sandri Fernando, channel YouTube-nya dia Semut Malas. Nah ini kalian bisa lihat itu. Jadi kedepannya mungkin dia pengen balik lagi ke kampung ya. Terus sekarang lo nggak fokus ke kapan nih? Oh, cinta-cintaan udah ada ya, udah ada ya. Tinggal tunggu eksekusi. Oke. Jadi ya, sorry nih buat cewek-cewek ya, dia udah punya sekarang. Tapi kalau ada yang mau melamar boleh lah. Iya kan, gak masalah kan. Punya masa depan. Jadi jangan pernah lu ambil kesimpulan sama orang ketika orang itu dalam kondisi lagi proses. Itu yang gue kasih tahu ke kalian. Jangan pernah lu ambil kesimpulan. Orang berproses beda-beda. Ada yang gue pikirin adalah gini. Emang yang punya masa depan akur rumah tangganya? Enggak juga. Kalau semua orang nikah tuh bukan jadi ukuran untuk tolak ukur cepat dan lambatnya. Yang penting lu nyaman, lu merasa siap, oke jalanin. Kalau enggak jangan. Satu misi, satu visi udah. Ya betul. Nah, semoga omongan kita berdua yang kurang berfaedah ini bisa menjadi inspirasi atau mungkin bisa jadi acuan buat kalian buat mungkin bisa ambil yang baiknya, yang jeleknya jangan diambil. Ya ini podcast awal gua sama gua mau cari narasumber lain, cuman gua pikir teman gua nih juga hidupnya lumayan, menurut gua sih lumayan inspirasi buat gua sih, menurut gua sih, karena karena yang lebih tahu dia prosesnya dari nol sampai jadi sekarang posisi seperti ini kan gua. Jadi menurut gua ngapain gua cari orang lain, gua pikir dengan cara hidupnya dia gua bisa berbagi. Karena menurut gua anak timur sekarang datang dari kampung kalau nggak punya skill ya kayak dia, contoh dia datang dari kampung nggak punya skill apa, udah tau lah pendidikan sana seperti apa lah. Kita di sini udah sampai ke tahap mana, kita baru sampai ke tahap mana, beda jomplang banget kita di sana. Jadi buat pemerintah harap untuk pendidikan disamaratakan. Iya betul. Jadi kalau di sini sana kita datang kita cuma paling mengerti IPA, IPS, biologi, hafalan, tapi kita nggak punya skill lain daripada itu. Jadi kita datang di sini kita mesti pelajari dari nol waktu zaman kita. Jadi kita baru menyesuaikan diri, sedangkan orang-orang sini udah pada jalan. Jadi kita kesulitan, kita keteteran mau minta tolong ke teman juga kadang nggak enakan gitu kan. Ada kadang yang minta bantuin juga setengah-setengah hati kan. Jadi kita juga kadang-kadang nggak enak. Jadi ya udahlah, mati aja udahlah. Yang penting kita carinya bagaimana caranya supaya kita bisa berusaha dengan cara kita supaya kita bisa mengerti aja udah. Karena kalau kita nanya teman juga kadang-kadang bosan juga lama-lama mereka jelasin. Jadi itulah perbedaan kita sama kita di timur itu. Jadi ketika kita datang ke sini kita baru memulai, mereka udah pada start, udah pada jalan. Jadi kita susah, kita nge-compare-nya itu susah. Makanya perbedaan pendidikan di sana juga sama di sini memang sangat beda jauh. Jadi akhirnya ya mau nggak mau kayak Sandri akhirnya harus banyak banget. Tapi untungnya teman-teman di sekitar juga pada support. Jadi kan untungnya dapatnya teman-teman yang mau support gue juga sih. Support lo. Jadi enak kan. Kalaupun teman-teman gue di samping gue ya berbeda cara pola pikir, ini ya pasti gue bakal beda hasilnya. Ya betul. Jadi teman-teman lu, lingkungan juga berpengaruh. Ya ngebentuk karakter orang kan lingkungan juga. Jadi untungnya dia dapat teman-teman yang memang bisa nge-backup dia, ngebantu kalau ada hal-hal yang mungkin nggak bisa ini dia mungkin tanya. Cuman nggak semua, ada beberapa. Karena teman-teman juga punya kebutuhan. Ya, jadi dari situ juga kadang pas lagi kuliah bisa cari duit masing-masing kan sembari gitu kan. Jadi ada proyek-proyekan kecil gitu bisa jadi buat dia buat nambah-nambah buat beli apa gitu kayak software atau apa gitu, atau mungkin mau upgrade laptop atau mungkin gitu-gitu ya sebenarnya. Iya. Jadi dari situ lo mulai bertahap naik. Dikit aja. Oke. Jadi
gue sih senang sih ngobrol sama teman-teman gue yang menurut gue sih keren banget sih lu bro, keren banget sih man. Ini sih salah satu hasil karya dari adik tingkat gue nih. Dia punya usahanya nih, Arios Project nih. Ini ya gue senang kalau teman gue ada yang punya usaha kayak gini kan dikasih ke gue buat. Ini salah satu bukti bahwa kuliahnya nggak sia-sia, desainnya dia kepake juga di kos kaki walaupun kos kaki kan. Nah sama juga kayak Sandri juga kan. Akhirnya kalau macam sekarang kita buat YouTube kan jadi bermanfaat, skill editingnya kan sekarang kepake sekarang ya. Kita nggak pikir nanti kita mainnya di YouTube sini kan ya. Jadi apalagi yang lo mau pesanin ke sebagai anak timur yang menurut lo hidup lo dari nol, benar-benar dari nol, tapi lu nggak mau ke arah yang salah, lu mau selalu profesional, fight dengan cara yang benar. Ya kalau buat anak-anak timur kalau yang mau ngerantau ke Jakarta paling enggak udah tahu, udah mempersiapkan diri dulu lah. Kalian udah tahu apa yang kalian tuju dulu, apa yang kalian mau, ya. Baru datang Jakarta. Ya. Kalau semua itu belum ada jangan. Ya betul. Jangan. Nah, sebenarnya nggak apa-apa lu mau datang ke Jakarta, yang penting lu harus tahu, ya kan? Jangan sampai. Kalau dasarnya lu nggak tahu apa yang mau datang Jakarta, lu mau jadi apa, lu nggak tahu. Iya, fight. Karena juga ada juga anak timur yang memang udah dapat fasilitas tapi nggak dimanfaatin juga. Kalau kita kan nggak dapat fasilitas bro, kita benar-benar fight dari nol. Jadi yang punya duit tuh. Jangan karena bapak mama lu bisa biayain terus lu seenak jidat lu, itu bahaya. Jadi malah kebablasan. Yang punya duit, manfaatin itu. Jangan sama kayak kita ya, kita fight dari nol ya. Sampai kalau gua punya bapak nyokap gua kayak gitu, tuh nggak tahu dah. Pasti udah lebih keren lagi daripada sekarang. Cuma lu nggak dikasih fasilitas itu sama Tuhan ya. Jadi ya lu fight dengan cara lu sendiri. Yang penting nggak ngerugiin orang lain, bermanfaat buat banyak orang ya. Lu keren bro, semoga cewek yang dapatin lu. 3 kebanyakan mutusin. Lu selalu kalau seumuran kita nih kan, kalau orang anak-anak seumuran kita nih pada foto sama istri, sama anak ya kan, hasil Instagram pamer pasangan. Kalau kita enggak, kita pamer pasangan, kita pamernya terus disakitin dan disakitin lagi gitu. Jadi semuanya. Oke bro, thank you, terima kasih. Semoga tontonan channel gue ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa.